Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jali dan rekan saya Di Unix, kita kembali lagi di podcastnya SMI Jakarta Barat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu menghadirkan narasumber-narasumber istimewa itu dari perguruan beraliran Sabandar Kariman. Selanjutnya kita ingin langsung nih ke Dewan Gurunya yang alhamdulillah Allah masih kasih panjang umur. Amin, sehat. Amin, Jadi amin. kita masih bisa bertanya langsung nih ke narasumbernya ya kan? Iya, kita ketemu langsung, ngobrol langsung kan, bisa ketemu. Iya betul. Nah, sebenarnya kan ada banyak rasa penasaran kita tentang Sabandar nih ya, Bah. Sebenarnya Sabandar itu apa sih ya? Jadi mengupas sejarah Sabandar itu menurut Abah Iip, guru besar yang pernah berlatih dan pernah kenal gitu ya. Kalau dulu tuh manggilnya Mang Iip gitu kan. Mang Iip gitu. Masih muda kali waktu itu ya? Bukan, karena masih ada ikatan saudara itu kan. Nah, kan Mamang. Kalau ini kadang ini yang lebih dari orang tua kan Uwa. Ah, itu yang benar. Nah, dari situ tuh menceritakan sejarah Sabandar. Kebetulan waktu itu Pak Haji Asep, putranya Abah Iip, itu rajin moto-moto sejarah di Wanayasa. Banyak tahu di Wanayasa tuh di mana. Itu adalah di Wanayasa itu ada tokoh namanya Haji Kosim. Haji Kosim itu menurut cerita Abah Iip itu dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Nah, itu sejarah ya. Apa betul dari situ apa mana kita nggak paham. Karena dari sekarang itu di Sumatera Barat tuh apa bener sih dari situ. Nah, itu kan. Karena di situ kan dari situ perjalanan ini Muhammad Qasim itu lahir 1766. Kan? Dari zaman VOC ya. 1766 sampai beliau meninggal di Wanayasa itu 1883. Ya. Hampir bersamaan dengan Krakatau meletus itu kan. Nah, beliau itu menurut cerita Abah Iip itu diusir dari Pagaruyung di Sumatera Barat itu. Sampai perjalanan dari Sumatera ini menaik apa nggak apal lah, jalan kaki sampailah beliau itu tinggal di Cianjur. Di Cianjur ini beliau nggak punya saudara, nggak punya apa, tinggal di kebun milik Raden Enoh. Enoh kan. Yakinya situ ada musola, yakinya situ dipantau nih orang udah salat terus itu tidur. Saya bilang itu sampai lama-lama ini kayak nih orang bisa main po. Nah, kalau dulu kan bukan silat kan, main sekarang disebut silat. Main itu gerak yang disebut Silat itu ya. Silat lah kalau dulu mah main po katanya, bukan silat. Itu bahasa daerah ya. Bahasa daerah gitu, bahasa Sunda itu kan. Nah, dari situ dilihat. Nah, Raden Enoh tuh udah ahli main po. Kan bukan Cikalong, belum ada itu main po itu kan. Nah, lihat, wah ini belajarlah Raden Enoh ke gerak ini, disebut gerak jurus 5 ini. Dulu belum ada Sabandar jurus 5 ini. Karena jurus 5 itu dari jurus 1, jurus 2 gitu yang ada nama Sabandarnya. Belum jurus 5 aja. Inti jurus 5 nih. Dari situ sampai dinikahkan Muhammad Qasim itu sama putrinya Raden Enoh ini. Nah, itu sampai ke perjalanan di situ. Kebetulan di situ ada namanya Kiai Cirata. Kiai Cirata itu punya pesantren, namanya Kiai Cirata, tokoh di Cianjur itu punya pesantren, disebutnya di daerah Kampung Sabandar. Nah, sebuah daerah kampung Sabandar. Nah, itu kan
Nah santri-santri itu belajar, belajar. Mama ini jurus apa? Ah, cuma jurus 5 aja. Ini. Wah kalau gitu gini aja Mama. Ini latihan di Kampung Sabandar. Bukan Sak Bandar ya. Enggak pakai H. Sabandar. Sabandar. Ini karena apa? Karena nama kampung. Kalau Sabandar itu bagian pengaturan di pelabuhan. Sabandar itu pengangkutan barang, kapal laut itu namanya Sabandar. Jadi kadang-kadang suka salah. Wah Sabandar. Iya. Nah jadi kata bukan itu nama kampung. Namanya Sabandar. Kalau bahasa Sundanya namanya Sabanda. Sekeluarga punya barang Sabanda. Satu pegangan. Nah itu dah. Kalau itu. Nah dari situlah perkembangannya. Udah Mama bikin aja namanya Sabandar. Bukan Sabandar, Sabandar. Nah, sampai beliau waktu itu kejadian di Purwakarta. Zaman dulu itu kan namanya perampok lah apa gitu ya. Banyak ya? Banyak di Purwakarta daerah Kerawang itu kan. Karena pinggir pantai itu dibawa sama Kiai Kirata itu ke Purwakarta. Nah, Purwakarta sampai beliau nikah. Karena waktu dia nikah sama Raden Noh itu nggak punya putra. Nggak punya putra. Nggak punya keturunan. Sampai ke Purwakarta juga beliau itu nggak punya keturunan. Sampai beliau meninggal dikuburkan di Wanayasa. Nah dari situ beliau turun sampai ke Raden Husein. Raden Husein terus ke Mamakarta. Dari Mamakarta turun ke Abah Iib Sarip. Dari itu berkembanglah ke kita ini. Nah dari itu perjalanan itu. Sabandarnya. Karimadinya ya? Iya. Karimadi. Nah, kalau Karimadinya ini? Nah sebenarnya gini. Karimadi itu misah dari Sabandar. Bukan Sabandar. Bela diri lain. Bukan bela diri lain. Tapi gerakannya Sabandar itu dari jurus 5 itu ada yang sekarang dibilang ada kelompok-kelompoknya ya. Jurus 1 cuma 1. Golongannya. Jurus 2 ada gerak 4. Jurus 3 ada 2. Jurus 4 ada 9. Jurus 5 2, 4 ada 5. Nah terakhir Tangtung Alit. Kalau dulu enggak. Ini gimana? Latihan jurus 2 seret Parius. Jadi belum ada kelompok. Masih nama aja. Iya. Karena dengan pemikiran orang-orang sekitar dari Abah Iib, Aceh dulu atau ada kumpul-kumpulan dari Mamakarta, Mang Ado, Pak Uci, segala Uci yang di Sukabumi itu tuh. Nah ini kan gerakannya seret, kayak itu larinya ke 4. Udah masukin ke 4 aja. Nah itulah sampai sekarang istilahnya milenial yang waktu Abah tahun 60. Ya apa milenial zaman itu. Tahun 70 baru dibongkar sama beliau-beliau ini. Iya. Beliau ini gini. Oh iya ini Parius larinya ke sini. Oh ke 4. Nah ini kan gitu kan. Jadi golongannya tuh sama ke 4 tendet 4 liwat. Arahnya sama. Kewel, gerakin kewel. Ininya jatuhnya ke 4 juga. Nah itu. Nah dari situ. Nah Karimadi ini kebetulan Raden Eno tuh punya keponakan namanya Raden Ibrahim. Tapi namanya bukan nama Ibrahim, bukan. Nah beliau itu dia sering beli kuda yang dari orang-orang Belanda yang apa namanya akir. Dibelilah sama Raden Ibrahim ini. Raden Ibrahim ini orang penasaran karena dia punya main pok dulunya. Main pok rasa inilah hebat jawara gitu kan. Nah beliau ini ketemu di Raden Ateng di Jatinegara.
Raden Ateng ini ahli silat Betawi, namanya apa nggak tahu lah, nama Betawi. di orang Betawi Raden Ateng itu. Belajar sama beliau sampai Raden Ateng dinikahkan sama adiknya Raden Ibrahim di Cianjur, di Cikalong. Nah dari situ kata itu cari namanya Bang Kari, orang itu juga bagus. Jurusnya apa Bang Kari nggak tahu namanya. kata. Belajar juga beliau sama Bang Kari. Kata Bang Kari cari Bang Madi. Dan beliau sesudah ke Mekah, pas pulang lagi digantilah namanya Raden Ibrahim. Nah kalau di silsilah Sabandar itu ada juga Raden Ibrahim, itu asli yang Sabandarnya. Sabandarnya. Kalau Raden Ibrahim itu larinya dari Raden Eno, saudaranya. Itu istilahnya gurunya ini yang ininya yang menciptakan jurus Cikalong itu. Raden Ibrahim yang di Cikalong itu. Nah, Sabandarnya kenapa nih? Ngambillah dari gerak-gerak inti jurus Sabandar dari 1 sampai ke Luluma 23 itu dari sampai 25 itu kan. Apalagi namanya apa Tangtung Alif, Tangtung Alif. Itu Tangtung Alif itu diem tapi gerak. Mau diapain aja bisa. Diem tapi gerak. Gerak. Nah gitu kan. Nah itu kan. Nah itu istilahnya mungkin kalau yang udah ini ada gerak rasa, gerak mandi, gerak itu kan ada yang disebut inti dari Sabandar itu. Itu memang itu jarang diturunkan. Kenapa jangan turunkan? Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, belum bisa nerima milenial itu belum bisa. Apa sih ini? Oh begitu ya. Jadi itulah Karimadi itu. Kari itu tenaga itu dari istilahnya hitungan 1, gerakan bisa 3. Jadi istilahnya kalau zaman dulu ya orang-orang itu kasar-kasar semua. Pokoknya mukul harus gerak 3. Joprak. Kalau Bang Madi orangnya lemes. Lemes itu orang mukul jatuh ngikut. Lembut. Bener ya Bang Madi yang lembut ya. Nah, itu dari situ tuh. Jadi itulah padahal ngambilnya dari jurus-jurus itu juga apa Sabandar Karimadi disebut 3 itu gitu kan. Nah disitulah timbulnya disebutnya sama Abah itu udah Karimadinya gitu, Karimadinya jangan sekali mukul 1 hitungan 3 kali mukul. Gitu kan. Berarti kalau saya tangkap Karimadi Sabandar Karimadi itu Karimadinya mulai ada ketika Abaib. Abaib sebenarnya belum. Sebelum Abaib aja, kalau dulu mah apa? Usik dulu mah. Waktu zaman apa Mama Karta, ya Mama Karta, usik dulu mah. Kata Bang Ajun bilang dulu usik katanya nggak ada Karim karena bikin tren nama diambilan nama Abang Kari Bang Madi. Dimulai dari sesudah kita ini ya sadar dari Raden apa Mama Karta. Mama Karta. Jadi Mama Karta itu gurunya Abah Haji Sarip. Abah Iip. Orangnya kecil. Sakti. Tapi bisa itu Abah Iip itu bisa jatuh itu. Abah Iip bilang saya gede begini kok bisa jatuh. Itu orang kecil itu tuh kalau itu kan. Tapi ya itulah namanya jurus Sabandar itu yang tidak bisa dikira sama logika. Tapi orang tuh kok bisa begini? Merasakan gitu ya. Merasakan. Nah itu atasnya yang namanya Sabandar lagi ya. Namanya Sabandar Karimadi itu dimulai dari gurunya apa jadi berarti? Ada Mama Karta. Mama Karta itu Abaib. Abaib. Mulai dari situ Sabandar Karimadi. Dari situ tuh. Iya, sampai turun sampailah ke kita. Kita. Nah, waktu itu Abah Iip itu disuruh mencari namanya daerah Pagaruyung Sabandar tahun 1935. Disuruh nyari ke sana, bener ada Sabandar tuh. Jadi di sana tuh bukan Sabandar, bukan jurus apa
bukan Sabandar, apalagi Sabandar nggak tahu kan orang di Namanya kan nama kota. nama kampung gitu. Nama jurus 5 aja nggak tahu jurus 5 tuh. Pas diselidiki itu yang tembus ke jurus tua apa nggak salah. Cilatua. Apa yang Cilatua itu? Itu yang gabungan dari Kamboja, Siam, Thailand ditarik ke Pagaruyung untuk bikin ngelatih pasukan-pasukan kerajaan Pagaruyung. Itu di negara nah itulah disebutnya Cilatua. Pasti gurunya dari negara lain. Nah itu kan, itu apa kejadian itu sejarah yang kita belum bisa ngegali apa benar apa enggaknya. Sampai namanya Karimadi. Jurus 5 sampai masuk ke di Jawa Barat sampai sekarang di Cianjur berkembang. Anehnya di Cianjur itu berkembang. Yang berkembang itu di Sukabumi. Oh gitu. Nah, kan di Sukabumi yang lebih berkembang. Mang Adoh, mau Uci, siapa? Oding semua sama Mama Karta, Abah Iip, di Sukabumi. Di Cianjurnya nggak ada. Orang Cianjur nanya, jadi sebanyak kumahanya. Jadi Cianjur tuh ada nama daerah yang namanya Sabandar. Di situ pun nggak berkembang. Nggak ada. Malah nggak ada. Nggak ada. Malah nggak ada. Malah yang sekarang itu ada di situ namanya SMI. Itu apa? Oke kan sama si Kobra itu. Ada juga tadi sedikit dari Wadasep. Nah, soal itu namanya dalam pembentukan itu dulu tuh di Abah itu bikin Sakadomas yang bikin apa Ip? Nah, Sabandar Karimadi tarinya gitu situ juga. Sakadomas karena biar cakep Sakadomas. Tahun 92 emang rencananya itu Baik itu sama almarhum Bapak Miswar tahun 92 itu membentuk kita anak-anak Sabandar yang latihan kita kumpulkan. Kita mau nyewa di gedung di Pajajaran. Dulu tuh proposal udah bikin, udah begini. Yang bertanggung jawab itu beliau nih sama pasukannya. Pasukannya nggak kurang bagus dan itu perjalanan itulah itu. Ya ngomong-ngomong boleh kan saya mau menambahkan dari Abah Din ini tentang adanya Sabandar Karimadi. Itu yang tadi benar dijelaskan sama Abah bahwa Sabandar Karimadi itu terpisah semua. Sabandar yaitu Mama Kosim, Madi itu Bang Madi, Kari itu Bang Kari. Terciptanya Sabandar Karimadi itu awalnya ya tadi sudah diceritakan bahwa Sabandar itu emang intinya jurus 5, cuman 5 jurus gitu. Karena di Cianjur itu banyak pesilat-pesilat, yang pesilat itu udah basicnya udah punya mainan. Nah itu mainannya itu semua identik Karimadi. Jadi semua itu gurunya itu dari Bang Kari Bang Madi itu turunan dari Raden Haji Ibrahim. Nah Raden Haji Enoh ini gurunya itu Raden Haji Ibrahim. Raden Haji Ibrahim itu belajar ke Bang Kari Bang Madi. Otomatis Raden Haji Ibrahim itu udah mahir dalam mainan Karimadi. Nah setelah itu Raden Enoh itu otomatis dia mahir dalam mainan Karimadi. Terbentuknya Sabandar Karimadi. Nah Raden Haji Enoh ini belajar Sabandar ke Mama Kosim. Nah otomatis nih kalau yang namanya pesilat ketemu pesilat, otomatis kan wah ini mainan apa nih? Mainan Karimadi itu identik tempelan. Jadi belum ada main anggang. Main jauh. Karena main Bang Kari Bang Madi itu main tempelan. Bang Madi itu identik dengan bendungan, alur tenaga. Bang Kari itu identik serangan. Nah, disitulah awalnya terbentuk Raden Mama Kosim itu memperlihatkan mainan tempelan dengan digabungkan dengan
dengan para pesilat lain yang udah mayor karimadi. Tapi yang anehnya itu Nggak bisa. Mama Kosim itu bisa langsung dijatuhkan. Nah itu yang aneh itu, dia bisa ngimbangi permainan Bang Kari Bang Madi tapi ada jatuhannya. Nah Raden Haji Enoh itu tertarik, ini mainan apa ini gitu. Nah belajarlah Raden Haji Enoh itu yang udah mahir mainan karimadi dari Raden Haji Ibrahim ke Mama Kosim, otomatis terbentuk nih 3 ilmu. Iya, Jadi satu. ya Sabandar Karimadi. Nah dari Raden Haji Enoh ini teruslah tercipta gabungan antara Sabandar Karimadi. Nah Karimadi ini karena mainannya itu luas, identiknya serangan, pukulan, bendungan itu luas. Semua guru-guru Raden Haji Enoh, Raden Haji Emod, Raden Haji Abdullah itu punya mainan karimadi masing-masing yang berbeda-beda. Nah setelah Raden Husein ini ada mainan karimadi yang disesuaikan dengan buangan Sabandar. Jadi diciptakanlah gerakan mainan karimadi itu sesuai dengan jalur buangan Sabandar. Yang jurus 5 itu. Ya, makanya terciptalah golongan-golongan. Jurus 2 Ya. buangannya kan ke depan. Ambillah jurus karimadi itu yang buangannya ke depan. Oh, dipilih. Dirapihkan. Iya, pilih. Ketiga, buangannya ke bawah. Gimana nih karimadi itu diambil yang buangannya ke bawah. Pilih lagi nih. Yang keempat, ke samping. Dipilih lagi nih, yang buangannya ke samping, yang sesuai jalur buangan Sabandar ke samping. Terciptalah golongan 4 dengan jurus-jurus karimadi. Yang kelima sama, yang buangan ke atas. Karimadinya itu yang sesuai dengan buangan ke atas, terciptalah jurus-jurus Sabandar Karimadi yang ada 23 jurus itu. Ya mungkin sekarang ada 27 lah masing-masing. Bagaimana penambahan? Cuman setelah saya tahu recheck ya ternyata sama, cuman ada penambahan. Nah disitulah kepintaran guru-guru kita. Sebenarnya kita itu tinggal enaknya, tinggal nerima. Yang bikin ide itu guru-guru kita loh. Dia pinter menggabungkan antara mainan Sabandar sama mainan karimadi. Makanya kenapa saya sekarang ke generasi milenial bahwa Sabandar itu nggak hanya mainan jauh, ada mainan tempel. Karena apa? Mama Kosim masuk ke aliran karimadi itu dia main nempel dulu, nggak langsung main jauh. Kan lihat di sejarah dia menjatuhkan orang di kapal, berantem sama harimau. Itu mainan deket semua. Cuman dia punya jalur buangan. Yang bikin anehnya itu setelah jatuh disambung kok mentah. Nah itu bikin tertariknya para pesilat-pesilat waktu itu. Nah makanya mulailah terkenal, wah ini ada tenaga lain nih ya, yang bisa mentalin orang gitu. Tenaga fisik ya. Cuman ya itu kita nggak menyalahkan yang belajar ya. Cuman ya masing-masing tipe orang kan beda-beda. Ada yang seneng main jauh aja, ada yang main deket aja. Cuman bagi saya nih, ilmu itu budaya itu harus kita pelajari semua. Kalau kita pelajari cuman main jauh aja, deketnya nggak dipelajari, itu akan hilang. Deketnya hilang jadinya. Iya, akan hilang, itu sayang budaya. Di sana aja guru kita aja pesilat, nggak mungkin dia nggak bisa main tempel gitu. Makanya saya pertahankan keaslian itu, bahwa Sabandar itu dalam jawaban Sabandar itu ada 3. Ada 3. Rek nempel, rek mangkat, rek nempel, dina nempel. Apa tuh? Artinya satu. Ya, rek mangkat. Itu artinya apa rek mangkat? Nah, rek mangkat itu orang mau gerak. Saya mau mukul gitu ya. Ya. Nah, Ini mau gerak. Itu rek mangkat. ya rek mangkat kalau bahasa Sunda. Rek nempel, Apa tuh? dia udah bergerak naik, mau di tengah-tengah. Kita jawab itu mau nempel. Jadi istilahnya telat rek mangkat, ada rek nempel, jawab di rek nempel. Dan di rek nempel itu mau dekat ke badan. Nah, telat di badan ini, ya, mungkin ada beberapa kasus apa orangnya belum nafsu atau apa, pasti nempel ke badan. Nah jawablah di nempel itu. Nah ilmu nempel ini jarang orang banyak mempelajari, karena udah image-nya, wah Sabandar enak nih main mental-mentalan doang gitu. Ya
yang nggak masalah kalau yang belajarnya yang udah punya basic silat. Kalau misalnya awam dia nggak pernah belajar silat sama sekali, kalau kita nggak kasih ilmu tempelan, hilanglah ilmu kita. Masa kita mau belajar Sabandar Karimadi, kita belajar jauhnya doang, mau belajar tempelan, belajar lagi ke silat lain. Padahal kan di Sabandar Karimadi itu udah lengkap, udah lengkap gitu. Makanya kenapa Sabandar Karimadi sekarang ini saya bawa sama abang-abang ini lengkap gitu, karena ingin mempertahankan budaya keseluruhan, nggak menghilangkan. Karena kita ada dalam berguru itu kita belajar 25 jurus, bayangkan di situ cuma disebut Sabandarnya aja, sedangkan di 23 jurus itu ada mainan Bang Kari, Bang Madi. Bayangkan 2 guru dihilangkan mau gimana? Kenapa nggak kebeli? Ya wajar 2 guru itu dihilangkan, karena adab guru itu satu pun jangan dihilangkan. Kita ilmunya dipelajari tapi gurunya nggak diingat. Padahal di situ ada mainan Bang Kari, Bang Madi. Sebutlah di situ, ajarkanlah gimana mainan Bang Kari, Bang Madi. Sabandar Karimadi. Nah itu, gitu. Mangkap. Nempel tuh ya.